Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan adanya gempa megatrust yang disebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang teman-teman perlu ketahuin ya. Jadi beberapa hari kebelakangan ini, Indonesia ini sedang mendapatkan potensi atau ancaman terjadinya sebuah gempa bumi hebat teman-teman. Gempa bumi tersebut adalah gempa bumi megatrust. Jadi kita akan memberikan fakta-fakta menarik mengenai apa itu gempa bumi megatrust. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin gempa bumi ini teman-teman, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan adanya gempa megatrust yang disebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang dapat memicu tsunami ini berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia yang sudah lama tidak melepaskan energi besarnya. Lantas, apa itu gempa bumi megatrust? Well, gempa bumi megatrust adalah gempa bumi yang berasal dari zona megatrust. Menurut BMKG, megatrust adalah bagian dangkal dari suatu lajur pada zona subduksi yang mempunyai sudut tukik yang melandai. Megatrust sendiri merupakan daerah pertemuan antara lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar hingga tsunami. Para pakar memperkirakan megatrust bisa pecah secara berulang kali namun dengan jeda hingga ratusan tahun. Zona megatrust adalah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang tapi relatif dangkal. Gempa megatrust digambarkan dengan menumpuknya lempeng bumi di mana lempeng di bawah ini mendorong lempeng yang ada di atasnya, teman-teman. Sebenarnya, zona megatrust hanyalah sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman yang dangkal. Lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan yang stres ya hitungannya ya pada bidang kontak antara lempeng yang kemudian dapat bergeser hingga tiba-tiba memicu adanya gempa. Nah, jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas ini akan bergesekan hingga terdorong naik, teman-teman. Nah, gempa berskala besar yang terjadi di laut itu kemudian memicu yang namanya tsunami. Dilansir dari detik.com, ada 3 zona megatrust di Indonesia yang termasuk dalam zona subduksi aktif, yaitu subduksi Sunda yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Lalu ada subduksi Banda, subduksi lempeng laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Selain itu, ada 3 segmentasi megatrust di Samudra Hindia Selatan Jawa, yang mana segmentasi megatrust tersebut adalah segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda. Ketiga segmen megatrust ini memiliki nilai magnitudo sebesar 8,7, yang artinya zona megatrust ini menyimpan potensi gempa yang sangat besar. Sebelumnya, gempa megatrust dengan magnitudo berskala 7,1 sempat melanda warga Jepang. Gempa tersebut disebabkan aktivitas megatrust Nankai pada 8 Agustus 2024 lalu. Diperkirakan, gempa megatrust yang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh 2 megatrust yang sudah lama tidak melepaskan energi besarnya. Megatrust tersebut adalah megatrust Selat Sunda yang diperkirakan menyimpan energi magnitudo sebesar 8,7 dan juga megatrust Mentawai Siberut yang diperkirakan menyimpan energi magnitudo sebesar 8,9. Namun meski begitu, pihak BMKG meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir karena BMKG sudah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa bumi, serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat sebagai upaya antisipasi dan mitigasi. BMKG juga memiliki sistem INA-TEWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System yang bisa digunakan untuk segera menyebarluaskan informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Saat ini, BMKG juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi lainnya seperti memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, hingga evakuasi dengan berbasis pemodelan tsunami. Upaya mitigasi ini disampaikan kepada instansi terkait baik itu masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, hingga industri pantai dan infrastruktur kritis pelabuhan dan bandara pantai. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman
sudah paham mengenai gempa bumi megatrust ini yang berpotensi terjadi di Indonesia ya? Tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman memiliki opini apapun mengenai berita ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila kami memiliki salah kata, mohon dimaafkan. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.